Businessman Opinion. Mitra bisnis, viral video mengenai pabrik es kristal di Langkat, Sumatera Utara yang ditutup paksa oleh oknum ormas. Tidak hanya itu, pemilik usaha juga diintimidasi dan mesin pabrik dimatikan paksa dan para pegawai pabrik pun tidak dibolehkan untuk bekerja. Padahal pabrik tersebut legalitasnya jelas dan sudah memiliki izin beroperasi. Oknum ormas tersebut kabarnya menuntut upah yang dijanjikan sebelumnya. Apa komentar Anda? Silakan. Ini preman ini dipelihara soalnya. Preman itu dipelihara. Jadi banyak kan yang mendirikan ormas-ormas ini adalah oknum jenderal. Jadi nggak tahu kenapa begitu. Jadi sekarang ini jadi ajang cari duit. Semua cari duit. Jadi seperti kayak mamanya Grip itu kelihatannya aplikasinya ke presiden sekarang ini. Jadi dia pikir ada backingan. Jadi di Depok dia berani membakar mobil polisi sampai 3 mobil polisi. Jadi ini bagaimana ini? Kelihatannya yang paling banyak preman itu adalah di Sumatera Utara, di Bekasi. Pokoknya semua preman tuh banyak di sana. Jadi yang terancam itu pengusaha. Ya di pasar-pasar juga banyak preman minta duit tanpa malu-malu lagi minta duitnya. Ya udah begitulah. Jadi bisa menuju kehancuran kita ini, negara kita ini. Karena pengangguran begitu banyak. Banyak sekali ormas-ormas. Apalagi di Bekasi itu, wah luar biasa banyak. Terima kasih. Ini sekarang kita mau caci maki apa lagi nih ya? Banyak orang dari DPR masuk DPR, DPRD atau pengurus parpol, itu karirnya dari ormas. Satu ya. Yang kedua, banyak pensiunan dari angkatan, mereka yang udah nggak punya posisi di pemerintah, mereka masuk ormas. Kan gitu. Jadi ormas itu bukan hanya kumpulan pengangguran atau preman-preman pinggir jalan aja. Jadi mereka berbagi. Kalau pengusaha itu kan bayar pajak. Kalau ormas kan enak, nggak bayar pajak ke negara. Bisa kaya sendiri kan. Dapat hibah lagi dari APBD. Bayangin coba. Dia nggak bayar pajak, dia nggak mikirin negara ini, negara mikirin dia. Jadi saya pikir kalau kita mulai dari mana ya, di mana ya? Karena Grip itu juga itu namanya Hercules juga cikal bakalnya bisa begitu karena Prabowo kan. Atau KNPI deh katakan, KNPI, AMPI itu kan ormasnya Golkar. Jadi banyak kayak gitu. Pemuda Pancasila zaman Soeharto tuh, itu juga orang yang bagian dari Golkar. Jadi pemerintah fokuslah mikirin atau mengizinkan ormas yang tidak bayar pajak, membesarkan ormas untuk kendaraan politik. Sementara pengusaha yang bayar pajak itu urusan belakangan. Kira-kira gitulah ngurus negara ini. Idenya begitu. Di luar negeri mereka fokus bagaimana meningkatkan devisa negara, memacu rakyat, pengusaha, investor untuk memberikan pajak yang terbaik buat negara. Kalau negara ini beda. Karena apa, Mas Santo? Sekalipun negara ini dijarah, ya, dirampok, kita tetap kaya karena bumi kita ini subur. Beda sama negara lain. Negara lain itu harus berjuang karena
sumber daya alamnya banyak yang nggak ada, kayak Singapura. Hanya mengharapkan dari trading, sumber daya alamnya nggak ada. Jadi mereka betul-betul memikirkan bagaimana bisa survive di tengah negara yang sumber daya alamnya kaya, gitu. Jadi kalau ditanya kenapa ormas begitu, ya begitulah negara ini. Gampang kok ngelihat negara ini gitu loh. Gak cuman lurah camat ngeliatin itu dipalakin gitu loh, dimintain duitnya itu. Ya polisi juga lihat, situ ada dandim, ada danrem, gitu loh. Apalagi kalau di Langkat, Siantar, Medan, itu jadi Sumatera Utara itu jadi test case buat perwira Polri itu kalau mau jadi Kapolri itu harus lewat dari Medan dulu zaman Soeharto. Harus lewat situ dulu. Ya. Dari Kapolri zaman Soeharto itu dia harus lewat Medan dulu. Kalau Panglima ABRI dulu itu ya ada namanya di atas Pangdam itu namanya Kowilhan. Dia membawahi 7 atau 4 Pangdam. Jadi ada 3 Pangkowilhan tuh, bintang 3. Dia harus lewat Pangkowilhan 1 dulu di Sumatera Utara itu. Itu. Jadi negara ini aneh tapi nyata, bisa berdiri di tengah-tengah premanisme. Gitulah kira-kira. Ya, saya mantan polisi bahkan dari zaman Orde Baru sampai mantan Presiden Joko Widodo 2023 baru pensiun gini. Saya tahu persis dan mantan tentara juga. Begini, dari dulu saya sudah pernah menangkapi dari zaman Orde Baru kelompok preman atau ormas oknum, tapi termasuk aparat sendiri. Ada aparat juga berseragam bersenjata oknum. Itu yang tukang todong pengusaha, pedagang besar kecil sampai pedagang keliling pun jadi korban. Ternyata sampai sekarang sudah pensiun masih terjadi. Masih sudah terjadi. Berarti oknumnya masih ada. Itu jelas yang pertama. Yang kedua, dari dulu berganti-ganti presiden, penindakan atau jadi zaman Orde Baru ya, saya jadi aparat pertama kali itu, penindakan sampai sekarang itu walaupun sudah ada pasal 368 KUHP tentang pengancaman dan perampasan, pemalakan gitu ya, penodongan, bisa pengancaman, ada hukumannya misalnya 2 tahun. Tapi hukuman ini kadang tidak sampai ke pengadilan, tapi hanya berhenti di kantor kepolisian atau ngajak damai gitu ya. Walaupun ada yang mengadukan, melaporkan. Bahkan parahnya saat ini ada oknum-oknum di kepolisian kalau rakyat mengadukan suatu kejahatan itu minta uang dulu atau tidak mau mengusut, menyelidiki atau alasan lain yang negatif. Padahal di Undang-Undang Kode Etik Kepolisian pasal 15 itu kalau ada pengaduan dari masyarakat tentang suatu kejahatan itu kan harusnya diusut, diselidiki sampai tuntas ya, tanpa ada embel-embel apapun itu. Di Kode Etik Polri pasal 15 bunyinya seperti itu. Lalu kalau penegakan hukumnya seperti ini, apalagi hukumannya tidak berat, kira-kira kapok tidak? Ada efek jerah tidak? Tidak. Akibatnya ada lagi. Dan ingat, biasanya kemungkinan ada backing pada pelaku penodongan. Pelindungnya ini kadang-kadang aman kok, nggak ditangkap. Kalaupun ditangkap, kemungkinan formalitas. Makanya ada lagi backing lagi, dipecat pun kadang-kadang tidak. Ini menimbulkan efek tidak jerah. Akibatnya seperti ini terjadi terus. Sulit untuk dikuranginya saja sulit, apalagi diberantas kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di ngomong ormas itu gimana sih? Gini ya, kalau ada gubernur memberikan dana APBD kepada secara hibah kepada para ormas, yang ormas itu gubernurnya atau ormasnya? Lah, APBD itu gede, Bung Anto, 11 triliun untuk di Jawa Barat. Lalu
DKI Jakarta juga enak ya jadi ormas berarti ya. Lah sekarang pertanyaan saya, apa urusannya pemerintah daerah memberikan hibah kepada ormas? Kalau ormas sering membuat resah dan kalau ormas sering membuat kacau investasi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya bukan es kristal di pantai Jermi kalau nggak salah itu namanya ya, Langkat ya. Bukan cuman itu aja. Masih ingat Sunken bulan lalu kalau nggak salah atau akhir tahun lalu itu juga kan pamitannya tutup karena udah nggak produksi lagi, karena udah nggak punya ide, pokoknya nggak laku kayak gitulah kira-kira ya, nggak ada ide, nggak ada yang diproduksi. Tapi ternyata Sunken itu karena ormas sehingga pindah ke Vietnam. Jadi bukan karena ini. Terus BYD itu berapa bulan yang lalu kan saya udah pernah ngomong nanti BYD belum buka sudah mau mundur lagi seperti BASF. BASF itu kan juga perusahaan gede. Kalau nggak salah Amerika atau Jerman gitu. Lah BYD jangan-jangan terus nanti mundur lagi gara-gara ormas. Ternyata beneran sekarang kan udah mulai opening. Nah, tapi udah digeruduk ormas. Untung-untungnya ada kepala NPR, ketua MPR yang teriak minta pemerintah untuk ngurusin ormasnya. Pertanyaan saya gini, tadi siang saya dengar berita LG mundur 130 triliun investasinya. Jawabnya Pak Prabowo gini, nggak apa-apa, kita ini negara besar, kita negara kaya, nanti ada kok yang investasi. Aduh mati aku. Itu salah satunya juga katanya ormas juga. Jadi mereka itu takut karena apa? Karena LG itu yang dibangun itu kan bukan cuman baterai EV saja, tapi ekosistemnya. Jadi dari smelter sampai ke pembuatan baterai, berarti kan butuh ekosistem. Sementara kenapa Apple itu nggak mau investasi di sini? Karena kita itu nggak punya ekosistem. Jadi nggak mungkin pabrik Apple itu buka di Indonesia. Kalau cuman cuplikannya gitu ya 1 miliar gitu-gitu sih oke, mungkin gitu ya. Tapi kalau pabriknya yang secara gede gitu, itu nggak mungkin. India aja masih bisa kalah sama China, apalagi Indonesia yang ekosistemnya nggak ada, eko-ormasnya yang banyak. Lah ini yang celaka. Terus pertanyaan saya, sebenarnya negeri ini pendukungnya ormas atau apa ya? Saya nggak ngerti. Juga seperti Gubernur Di Mulyadi ya kalau nggak salah, itu juga diancam loh, akan dibunuh. Jawa Barat ya? Iya. Di Twitter itu ada loh, diposting terang-terangan. Sampai saya bingung ini ya, kalau orang baik berani soalnya Gubernur Dede ini kan itu menentang gini, Mbak Alawi, jangan memberikan ruang untuk mereka pengajian dan maksudnya buka-buka, pokoknya kayak pengajian gitulah. Jangan memberikan ruang kepada mereka gini. 1, 2. Kan itu tanahnya FPI itu kan juga dibubarin karena kan itu bukan tanahnya FPI, kan tanahnya negara. Tanahnya kalau nggak salah PN apa gitu loh. Lah, kayak gitu. Jadi sekarang ini lagi diancam untuk dibunuh. Kalau nggak percaya nanti anakmu yang kena duluan, kayak gitu-gitu sampai seperti itu. Dan itu terang-terangan dilakukan, itu jelas terang-terangan. Jadi bukan
pakai tanda-tanda atau apa, bahasanya itu bahasa yang jelas-jelas seperti itu. Jadi sekarang saya mau nanya, yang ormas itu yang mana ya? Saya bingung. Bisa nggak ngasih tahu saya yang ormas itu yang di mana? Kalau misalnya sekarang ya, SMA Negeri 4 Medan tarik 50.000 per siswa untuk 4 guru yang pensiun dan jumlahnya ratusan juta. Itu tuh ormas. Hal-hal seperti ini kalau sekarang pemerintah menganggap itu biasa, seperti yang dikatakan oleh Wakil Menteri Agama bahwa ormas minta upeti atau minta THR itu adalah budaya, ya celaka. Terus ormas yang lainnya gimana? Terus ada ormas yang kita parkir gitu, di pura-pura di ngomong katanya, oh ini harus disita mobilnya karena mobilnya enggak hutang dan sebagainya dan sebagainya. Untung yang punya itu berani gitu ya. Lah hal-hal seperti ini loh Bung Anto, apa enggak kita tuh lama-lama takut di negeri sendiri? Makasih. Habis olahraga aku ngemas, sudah tidak kuat lagi. Cakep. Indonesia darurat ormas, rakyat sudah tidak tahan lagi. Cakep. Nggak tahan lagi cuy. Oke, dilanjut Pak Setiawan, dilanjut. Ini kan tadi dengar berita BYD. Ya, diganggu juga sama ormas. Ya. Ormas. Terus yang kemarin di Cibubur tuh, yang di Harjamas tuh, ormas yang ngelawan polisi loh, gitu. Iya, betul. Ya. Dan kalau kita lihat ditelusuri ormasnya itu ya memang akhirnya dipecat lah katanya oknum ya. Tapi ada afiliasi dengan partainya Pak Prabowo ya. Ormasnya itu. Jadi ini sebenarnya ormas itu dipelihara dan kadang-kadang kalau udah tidak bisa dikendalikan bahaya ya. Misalnya kita kayak Wild West ya. Pemerintah koboi-koboi ya semua tinggal adu kuat-kuatan mana ormas yang benar, ada juga ormas yang berseragam, bisa aja begitu. Iya benar. Bahaya, ya. Jadi kalau dibiarin aja ya akibatnya coba investor pada lari, nggak ada yang mau masuk kan. Iya benar. Tadi akhirnya akibatnya kita cari menyediakan lapangan kerja kan susah. Ya ini akibatnya. Oke. Indonesia darurat lah pokoknya kalau itu sih. Siap. Ormas ini sebenarnya kalau dimasukin ke politik, waktu pemilihan umum kah, pilkada kah, gitu ya, mereka ini ditunggangi untuk mendulang suara. Nah, habis itu pejabat pada saat menjabat, setelah pemilihan menjabat, mereka sudah tersandera. Gitu ya, tersandera terkait dengan bahwa mereka itu juga menang karena mereka didukung. Ini politik Indonesia ini membawa orang-orang bawah yang seperti itu. Benar tadi bahwa ormas dipelihara, tapi dipeliharanya dengan cara seperti itu. Ormasnya menyandera pejabatnya, pejabatnya juga istilahnya mau berbuat sesuatu nggak bisa, ya kan? Semua hanya retorika doang, sandiwara. Oh iya ini ditindak segala macam, nggak ada itu. Nah sekarang gini, pendapat kita ya sebagai rakyat biasa itu, bahwa sebuah negara akan banyak investor itu datang. Yang pertama dilihat adalah keamanan dan kenyamanan, dan kenyamanan. Tapi pertama adalah keamanan. Arti keamanan itu apa sih, gitu kan? Aman dari segala macam pungutan. Benar tadi itu ada pungutan apa segala macam. Tapi let's say kita katakan gini, saya nggak mengatakan bahwa ASN orang pajak apa segala macam. Kalau yang bersifat ASN kita bisa aduin, kita bisa laporkan, kelar. Tapi ormas ini enggak. Ormas ini justru ditindak salah, nggak ditindak salah. Tapi benar juga pernyataan tadi. Masa negara kalah sama ormas. Terus mau gimana? Contoh BYD itu salah satu raksasa yang bisa
yang bisa mengambil banyak pemuda-pemuda kita, anak-anak kita untuk bekerja. Iya. Nah sekarang ormas, maaf ngomong, apa sih kalau kita lihat dari sekian banyak ormas, apakah mereka dia tahu kemampuan mereka apa sih? Kadang-kadang contoh kita lihat yang viral, saya ada akamsi, anak kampung sini. Lu mau ngebangun bikin pagar aja lu lapor sama gua. Benar. Biar nanti gua kasih pelangnya atau ada bendera gua bahwa ini adalah kekuasaan gua. Ini gimana sih ceritanya gitu? Ya. Dan pemerintah harus turun tangan dong. Ya. Ya kan, polisi, tentara kemana? Oke. Dan sekarang kita nggak usah yang gede-gede deh kayak BYD, perusahaan-perusahaan raksasa yang akan begini. Nggak usah itu. Kita aja nih, kita punya bisnis kecil. Mau renovasi ruko kita punya, atau toko kita renovasi. Itu tidak punya tukang aja, kalau kita bagi uang rokoknya dah. Gitu. Nah, gitu ya. Oke. Ini gimana ceritanya gitu. Nah jadi saya kira mudah-mudahan ada pejabat-pejabat yang dengar kita rakyat biasa, tolong nih. Bukan benci ormas. Tetapi kalau ormas seperti ini itu sudah pemalakan dan bisa merusak citra negara. Terima kasih. Pendapat yang sebelumnya ya saya setuju ya, itu memang ormas-ormas di Indonesia itu memang dipelihara gitu. Jadi berdasarkan pengalaman itu teman saya yang selaku pengusaha aja itu nanti sistemnya berantai. LSM atau kita kasih minta sumbangan Agustus, sumbangan THR, sumbangan apa, dan nanti besok lagi datang lagi nih ormas orang yang sama dengan proposal yang berbeda. Itu udah bukan rahasia umum lagi di Indonesia. Pada intinya ya baik lagi ormas itu cuma dipelihara, bukan dihanguskan. Ya aduh susah lah di negeri Konoha ini. Kalau secara logika ya, kalau setelah apa yang dilakukan ormas seperti ini semakin marak, ini kan artinya selama ini penegakan hukumnya lemah ya. Iya, betul. Iya, jadi cenderung terjadi pembiaran. Ya kan, kalau penegakan hukumnya kuat nggak mungkin semakin marak kan. Nah, terus kemudian mereka sampai berani melakukan itu ke badan usaha yang berbadan hukum, yang punya izin resmi. Ya kan, ini kan artinya mereka bisa melakukan secara leluasa tanpa rasa takut. Jadi ini artinya apa? Ada yang backing mereka. Iya kan? Gitu. Jadi yang apa nih? Saat ini di Indonesia terlalu banyak ormas. Ya kan? Asal mereka memenuhi syarat administrasi, di-approve berdasarkan UUD 45, kebebasan ini segala macam itu harus gitu kan. Jadi harus di-approve segala macam gitu kan. Dulu pada saat di pemerintahan Pak Jokowi itu pernah keluarkan Perpu Ormas, ya kan? Itu diprotes sana sini, ya kan? Bahkan partai-partai tertentu protes juga, ya kan? Gitu. Jadi begini, premanisme dalam bentuk ormas itu membuat aksi premanismenya menjadi terorganisir. Mereka begitu bebas melakukan pungli dari proyek yang satu ke proyek yang lain, ya kan? Dulu tahun lalu waktu itu Pak Roslan Roslani masih menteri yang menangani masalah investasi, dia pernah bilang ribuan bahkan ratusan triliun uang itu lari dari Indonesia. Investor lebih memilih invest di negara tetangga. Vietnam, iya betul, di Vietnam, di Thailand. Ya seperti itu. Ini kan artinya dengan keberadaan ormas ini malah menghambat pertumbuhan ekonomi kita kan. Betul. Terus kemudian dari sisi rasa aman juga. Rasa aman, ya kan? Harusnya kan ormas itu kan pada awalnya dibentuk dulu kan, awalnya ya itu ada seorang jenderal yang membentuk, ya saya nggak usah sebutkan namanya lah. Itu kan tujuannya itu kan untuk membantu negara dalam hal mengatasi kelompok-kelompok yang anti Pancasila, yang bikin rusak segala macam negara kan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu justru mereka lah yang anti Pancasila, ya kan? Kemudian sudah dibubarkan ya gitu. Jadi saat ini juga gitu, ada ormas pemuda Pancasila, tapi apa yang dilakukan nggak sesuai dengan nilai Pancasila, ya kan gitu. Banyak lah secara ormas yang di luar itu ya. Jadi saya rasa ini sudah saatnya ditertibkan, dievaluasi, ditertibkan gitu. Mungkin
pembentukan ormas ini jangan hanya dengan hukum administrasi negara aja. Perlu ada satu hukum untuk membatasi itu. Misalkan harus mengacu kepada hukum ketatanegaraan juga ya, di mana keberadaan mereka ini itu adalah untuk membantu negara. Bukan mereka harusnya memberikan rasa aman, bantu negara memberikan rasa aman. Ini malah mereka memberikan rasa tidak aman kepada masyarakat. Ya kan? Kalau kayak begini terus, apa bedanya dengan zaman penjajahan? Kalau zaman penjajahan kita dijajah oleh penjajah. Kalau seperti ini sama hal, kalau zaman sekarang kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Iya kan? Jadi saya rasa ini sudah saatnya untuk dievaluasi, ditertibkan. Saya tidak setuju dengan istilah preman. Lebih setuju adalah mencari rezeki yang cuman kebetulan caranya ada sedikit berbeda. Saya sebenarnya berharap sih segera dibentuk satu lagi kementerian gitu loh. Kementerian Pengendalian dan Pengaturan Tata Tertib Organisasi Massa dan Badan Hukum Massa. Jadi jangan sebut ormas melulu. Sekali-sekali lah Badan Hukum Massa. Badan Hukum Massa. Iya itu. Jadi ada MPWP-nya ada, ya kan? Ada apa PT-nya atau PT apa itu kan. Nah, setiap kali mereka melakukan pemalakan harus lapor pajak gitu loh. Itu kan pemasukan. Kedua, kalau bicara segel menjegel, jangan melulu konotasinya negatif. Lebih sedikit disegel gitu ya. Itu disebutnya ormas. Nah sekarang yang gudang di Surabaya disegel itu sopo yang segel di sana. Jadi segel itu jangan seenaknya, ada tata tertibnya. Yang kedua, segeralah dibentuklah badan pengelola ormas dan badan hukum massa. Yang ketiga, segeralah badan legislatif bikin RUU ormas dan badan hukum massa. Jadi jangan hanya menyalahkan ormas negatif melulu. Ada positifnya juga. Rasanya ini soal ormas. Jadi gini, pertama aku mau bilang tidak semua ormas itu jelek, banyak ormas yang bagus. Jadi kita mesti bedakan antara ormas dan tindakan premanisme. Jadi berikutnya soal pemalakan lah, premanisme lah, dan bla 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 ini sebenarnya sesuatu yang lebih mendasar loh. Karena pertama itu sebenarnya bisa dikatakan bahwa itu menunjukkan bahwa feodalisme kita itu masih kuat. Kedua, paling tidak bisa dikatakan bahwa dengan adanya kayak gini itu menunjukkan bahwa sistem meritokrasi kita itu nggak akan jalan. Artinya apa? Artinya jangan harap kita bisa bersaing dengan negara-negara lain kalau begitu terus. Contohnya, misalnya, ya kan? Kalau misalnya buka pabrik baru, lapangan kerja, yang dituntut apa? Misalnya, warga setempat. Nah itu kan tidak berdasarkan dengan meritokrasi. Banyak hal lah di negara kita ini sebenarnya bukan membiarkan ya juga, tapi ini sebenarnya hal yang salah kaprah. Jadi itu hal yang sangat mendasar, Bang Dani. Itu aja, terima kasih. Kita juga bikin ormas, bro. Sudah cukup anggota, bro. Bisa juga sih, bisa juga. Bro Benny jadi ketua ormas. Anggotanya kita Bro Tony, Akong jadi penasehat ormas kita, bro. Oke, siap. Cuman ormas kita singkatannya organisasi maslahat. Jadi urusannya yang baik-baik gitu. Betul, kita bikin organisasi yang membawa kebaikan. Betul. Ya, kan? Jadi menurut saya tentu yang kita pakai darurat ormas, menurut saya juga ya tentu nggak begitu tepat.
yang lebih tepat adalah darurat dari oknum-oknum ormas itu atau yang disebut premanisme. Nah, terhadap orang-orang gitu yang melakukan tindakan pemerasan, sebenarnya negara kita kan ada hukumnya. Artinya kan kita bisa lapor ke kepolisian untuk menangani keresahan di masyarakat. Kepolisian kan ada Polda, turunannya ada Polres, turunannya ada Polsek, bahkan sampai subsektor. Ya kan jalurnya seperti gitu. Kalau ada terjadi tindakan yang meresahkan di masyarakat, kita lapor. Ya kan? Nah, persoalannya menurut saya kepolisian kita itu kagak tegas, bro. Itu yang menjadi permasalahan di kita. Masyarakat juga bingung, ketemu gini mau lapor di mana. Begitu lapor polisi, tadinya hilangnya kambing, akhirnya sapi yang habis, bro. Iya kan, itu kan di pokok persoalan kita. Terhadap orang-orang yang melakukan tindakan meresahkan masyarakat, kita sebenarnya jalurnya udah ada untuk melapor. Jadi saya ingin menggarisbawahi, tentu pertama izin untuk memberikan ormas baru oleh Kementerian Departemen Kehakiman itu harus lebih diperketat. Itu pertama. Terus kedua, tindakan terhadap orang-orang atau oknum-oknum daripada ormas itu atau yang kita bilang preman di lapangan, itu jalurnya udah ada. Yang petugas atau pejabat di kepolisian, ayo dong, Pak Listio, mana Anda sebagai Kapolri? Lebih tegas dong, ya kan? Supaya masyarakat yang resah begini ada tempat wadah yang untuk menyampaikannya. Tetapi kepolisian harus ingat, jangan sampai masyarakat lapor tadinya hilang kambing, akhirnya 1 ekor sapi yang harus dikorbankan. Ngerti dong kira-kira kan? Nah, yang ketiga apa? Memang perlu pemerintah ada di masyarakat untuk membina terhadap orang-orang ini. Biasanya orang-orang ini yang jobless. Nah, nggak ada kerja dan agak cenderung malas sehingga ambil jalan gampang. Ikutlah dia di ormas-ormas tempat. Mulailah dia bikin aturan sendiri di masyarakat. Ini meresahkan. Padahal sesungguhnya ormas-ormas kan kita banyak ormas yang besar. Yang besar juga bagus kok. Apa sekarang kepolisian BD Kepala itu nggak berani menindak ormas yang oknumnya begini? Kecil-kecil gitu ya. Karena memang ya kita harus tahu juga ada ormas besar yang sekarang dekat dengan pemerintahan kita. Jadi yang saya ingin garis bawahi, bro, ini Pak polisi kita kemana sih? Ini Anda punya Anda punya di masyarakat itu Anda yang harusnya mengayomi kewibawaan Anda itu semakin menurun. Pak Kapolri dengar dong, kalau gak ada yang dengar Pak Prabowo, yuk perintah dong, Kapolri kan di bawah Anda. Polisi dong akan tingkatkan kewibawaannya di masyarakat. Ya kan, itu yang paling penting lah menurut saya, bro, di negara ini. Kita darurat korupsi, kita darurat birokrasi, kita darurat dalam macam, sekarang darurat premanisme. Ya kan? Ini cilaka benar-benar, bro. Kita melihat negara kita sekarang lagi kondisi seperti ini, kita semua prihatin. Nah, yang ormas masing-masing lagi unjuk gigi. Premanisme di mana-mana. Aduh, pemerintah sudah waktunya turun tangan menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, jangankan investor baru mau masuk, ada sudah bakal kabur. Nah, ini gimana ini? Aduh, kalau begini terus, jadi negara dikuasai preman nanti. Iya, saya kalau lihat videonya yang sampai pemiliknya kirimin video minta tolong presiden dan seterusnya ya, kasihan banget ya. Padahal dia orang Indonesia yang invest di sini, tentunya usaha di sini, memperkerjakan banyak orang, ya kan, menghidupi banyak keluarga, tapi diteror seperti begitu. Kalau ngelihat begitu,
kasihan banget dan sedih ya. Bangsa ini udah merdeka puluhan tahun, tapi kelakuannya, orang-orangnya ya, oknum aparatnya juga kadang-kadang juga belaga, nggak tahu ya. Mungkin petugas lurah, camatnya sebenarnya tahu tapi dia nggak lapor juga ya. Jadi memang kasihan bangsa ini ya. Jadi mestinya ormas-ormas ini itu yang ngawasi siapa? Pasti ada dong lembaganya kan. Misalnya dalam negeri atau siapa. Nah mestinya mereka juga mengawasi. Jadi kalau banyak oknum ya, mau dibilang oknum kayak, kalau banyak oknum misalnya ormas A sering bermasalah, mestinya itu dia langsung dikasih warning, surat peringatan pertama, peringatan kedua. Kalau sampai kejadian lagi peringatan ketiga bubarin. Mesti ada begitu sanksinya. Jadi nggak bisa oknum, enak-enak aja oknum. Ya nggak bisa lah. Kalau seperti begitu, jadi mana ada orang yang mau jerah. Itu belum orangnya ditangkap, ditindak secara hukum. Ya kan, itu kan merugikan masyarakat, merugikan banyak orang. Apalagi ini sebenarnya mempermalukan Indonesia sendiri di mata internasional. Kalau sekarang orang yang wira swasta di dalam negeri aja kok digituin, bagaimana orang luar mau masuk invest? Ini benar-benar pemerintah harus koreksi diri nih, khususnya lembaga yang khusus mengawasi. Nggak bisa, zamannya udah nggak bisa begini lagi. Ya kalau nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang tindak, nanti di daerah-daerah lain juga seperti begitu. Itu kebetulan orangnya berani ya memviralkan. Coba kalau orangnya nggak berani memviralkan, orangnya skeptis, ya udahlah gua tutup aja deh perusahaannya deh, pusing ngurusin yang kayak ginian. Kan yang itu jadi korban kan puluhan orang, puluhan keluarga, nggak bisa hidup dong kalau begitu kan. Makanya pemerintah ini nggak bisa anggap enteng kayak begini-begini. Udah zamannya mesti berani, penindak hukum harus berani ditegakkan dah sekarang. Kalau enggak, bangsa ini nggak akan pernah maju, Mbak. Terima kasih. Hukumnya harus tegas dan jelas. Kalau itu tutup, yang kerja di situ bagaimana cari makannya? Jangan sembarangan mau aja minta-minta jatah sama pabrik yang itu yang sampai tutup. Kalau begitu kejadiannya, orang dari luar mana mau invest ke sini? Takut ya, Bu Yuli? Iya, jadi takut gitu. Harus hukum tegas dan jelas. Kayak Singapura dong, itu buang ludah aja didenda, ada CCTV. Makan es krim di mobil angkot aja nggak boleh. Nggak, itunya suruh turun kalau makan-makan begitu sembarangan. Ketinggalan handphone aja di taman aja orang nggak berani ngambil. Hukumnya tegas dan jelas, harus semua orang takut. Sebenarnya sih gampang banget sih bubarin ormas ya kalau pemerintah mau. Cuman kan ormas ini kan ketua-ketuanya kan ada di DPR semua, duduk di atas semua ya. Itu dia. Bahkan salah satu ormas terbesar, ormas yang ngeri aja di Indonesia aja, ketuanya aja presiden. Ketua umumnya kan. Ya. Sebenarnya apa pentingnya sih ormas-ormas ini loh gitu, Mbak. Jadi menyusahkan banyak pengusaha-pengusaha untuk invest di Indonesia. Ya, sebenarnya itu aja sih, gampang sekali untuk bubarin ormas gitu. Gampang, negara tuh gampang bubarin gitu. Tapi kan mereka juga waktu mereka jadi di atas-atas kan mereka butuh suara mereka orang. Nah, jadi kalau ormas ini makin kuat, dibiarin begitu, nanti bahaya nih negara. Bisa hancur nih negara kalau ormas itu makin kuat gitu, Mbak. Jadi solusinya ya negara harus berani bubarin gitu. Tapi bagaimana mau bubarin? Mereka kumpul koalisi mereka semua kok. Mereka bikin undang-undang juga susah. Gampang sebenarnya bubarin mereka orang, tapi mau nggak mereka pejabat-pejabat ini mau nggak, termasuk presidennya gitu. Karena ketua umumnya presidennya ormas itu kan gitu. Kalau saya tahu sih ormas tuh namanya orang malas. Orang malas susah obatnya. Kalau orang bodoh ada gurunya. Kalau orang malas udah nggak ada obat ya, mau makan mau apa kayak semuanya ceburin ke kali baru bisa dia. Wah, ini cuaca lagi panas nih. Banget ini Pak Anugrah. Iya, panas banget nih. Iya. Oke, saya hanya menanggapi begini loh. Kenapa sih? Maksudnya saya jujur aja ya, saya tidak suka dengan
tidak suka dengan DPR. Saya melihat tidak ada fungsinya sama sekali, gitu kan. Harusnya persoalan-persoalan yang mencuat di masyarakat ini harusnya segera ditangkap. Maksudnya harus segera ditanggapi. Tanggapi dan dieksekusi. Tapi ini tidak ada istilahnya tuh nggak ada suaranya. Nanti suaranya itu baru nanti kalau sudah viral banget, seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait masalah ormas ya. Jadi begini, ormas itu kan memang dalilnya itu, dasarnya itu kan memang hak berserikat dan berkumpul kan, ya, hak berserikat dan berkumpul. Nah, sebenarnya MK ini sudah semacam memperingatkan bahwa awas loh, hati-hati dengan hak berserikat dan berkumpul ini, karena kalau tidak salah MK itu pernah membatalkan 10 pasal terkait dengan ormas, benar ya Mbak ya? Salah satunya itu kalau nggak salah pasal 8 yang menyangkut terhadap tentang ormas. Nah, tapi kan negara ini kan sulit untuk membubarkan ormas, karena dasarnya adalah hak berserikat dan berkumpul. Hak berserikat dan berkumpul. Nah, seharusnya lagi-lagi kalau memang negara ini hadir di tengah masyarakat, hadir ya, berfungsi. Artinya instrumen negara ini kan banyak toh Mbak. Ya toh. Salah satunya kan instrumen negara itu adalah hukum kan. Bener nggak? Ini harusnya dengan lembaga negara, lembaga sendiri, terutama juga DPR, membahas ini loh, tentang hak berserikat berkumpul ini, gitu loh. Apakah hak berserikat berkumpul ini mau dicoret atau enggak, atau diganti dengan bahasa lain yang lebih istilahnya menenteramkan masyarakat, gitu loh. Nah, yang kedua, kalau instrumen negara ini adalah hukum, misalkan sulit untuk menghapus ormas di negara Indonesia ini, sebenarnya mudah, nggak perlu diajarin. Masyarakat nggak perlu ngajarin. Orang-orang pejabat negara, terutama aparat penegak hukum itu nggak perlu diajarin, karena mereka lebih pintar daripada masyarakat awam, yaitu lakukan tindakan dan segera bubarkan ormas yang itu menyelewengkan fungsi ormas itu sendiri, gitu loh. Kan ada dalam asas dan dasar pendirian ormas itu kan ada kan Mbak, ya toh, bahwa salah satunya itu kan kalau nggak salah itu kan mendukung pembangunan ya. Pembangunan apa daerah atau pembangunan apa saya lupa, itu ada beberapa asas dan dasarnya itu. Nah, kalau sampai ini sudah berbuat kepada kriminal, yaitu memaksa, kemudian mengintimidasi dan sampai menyegel ya toh tempat usaha ataupun termasuk ormas, ormas keagamaan yang mungkin terprovokasi, seperti misalnya menyegel tempat peribadatan, harus ditindaklanjutkan dan diproses secara hukum pidana. Karena apa? Karena mereka tidak punya wewenang atas itu, benar nggak? Ya. Jadi tegasnya saya adalah kalau memang negara ini hadir, memang negara ini memang berfungsi dengan baik, tunjukkan itu, termasuk Pak Prabowo, termasuk dalam menangani masalah korupsi. Ini saya serius sebagai sebagai masyarakat sipil. Artinya
jangan pernah main-main sama rakyat, gitu loh. Jangan pernah main-main sama masyarakat yang itu semakin dirugikan. Apalagi sudah muncul ketidakadilan di sini, penegakan hukum juga tidak ada, gitu loh kan. Nah, termasuk banyak hal yang waktu itu saya pernah mengusulkan, misalkan seperti bayar pajak kendaraan, kemudian LT, pelanggaran LT yang yang itu membebankan masyarakat. Sampai saya melihat itu, baca komentar yang masalah kasus yang di Bali itu yang viral, yang dia kena operasi, dia melanggar, katanya melanggar karena dia harus segera cepat-cepat hadir dalam upacara keagamaannya, ya toh, dia nggak punya uang 100.000. Di situ ada komen, saya saja pernah ditilang sampai saya nggak bisa makan. Bayangin aturan macam apa seperti itu. Negara kita itu punya aturan macam apa, gitu loh. Saya mengalami tempat saya bekerja di tahun 2017 di Tangerang. Di Tangerang. Jadi kita pindah lokasi, masih dengan kecamatan yang sama, cuma pindah lokasi. Di lokasi baru padahal sudah masuk ke dalam kawasan industri resmi. Tapi pada waktu kita hari pertama bekerja, langsung didatangin ormas, kira-kira 20 motor, hampir 40 orang. Dan kita tidak mau buka pagar, digebrak-gebrak, ditendang-tendang. Akhirnya satpam kami khawatir, dibuka dan mereka masuk, mereka matikan, minta ketemu dengan pimpinan. Pertama pimpinan saya dilarang ketemu oleh kami, tapi akhirnya karena mereka dengan kasar mematikan listrik, anak-anak semua disuruh berhenti dan disuruh keluar bekerja, dan mereka pukul-pukul mesin dengan pentungan atau apa yang dibawa. Akhirnya pimpinan kami keluar dan berhadapan dengan mereka. Tuntutan mereka adalah minta mereka dipekerjakan. Tapi pimpinan kami menyatakan, memberitahu bahwa kami ini pindahan, jadi bukan pabrik baru. Jadi karyawan yang lama dibawa semua, karena kecamatannya pun sama kok. Mereka tidak mau ngerti, tidak bisa, atau kasih kami uang hari ini sekian puluh juta. Jadi gila banget. Kemudian pimpinan kami, staf kami ada yang panggil polisi tidak datang, tapi ternyata polisinya nyumpet kira-kira berapa ratus meter dari lokasi pabrik tempat kami kerja. Dan setelah dikasih uang saya nggak tahu berapa, si rombongan itu keluar dan pimpinannya bertemu dengan polisi. Kita nggak tahu apa yang dilakukan dengan polisi. Jadi kita terkesan polisi tidak mau menggebrak mereka, malah melindungi. Jadi gila banget negara ini. Nah, Prabowo adalah seorang militer. Kalau beliau tidak sanggup, saya kecewa banget ya udah pilih Prabowo. Kalaupun Prabowo nggak sanggup gebrak ormas itu, saya harap Pak Deddy Mulyadi. Saya harap banget. Terima kasih. Sebenarnya ini ormas kalau gitu deh, bener nggak ada gunanya dari dulu. Kenapa Indonesia itu pandangan saya ya? Saya sih nggak mau jelekin, saya orang paling itu ya, demi sayu itu. Kenapa Indonesia banyak partai itu semua ya ormas? Ya, ormas partai peninggalan Orde Baru semua ormas. Kenapa? Lihat deh mereka dulu kan banyak kan orang top, sekarang kan saya masih gitu banyak kabur pajak nggak bayar dengan benderanya bagi-bagi. Akhirnya ormas yang benar kan, dan mereka ke Kalimantan gali batu bara, bener nggak? Iya. Berani nggak tangkap? Berani nggak audit DP itu? Nggak berani. Bagi-bagi cuan kangtau gitu kan kita. Semua lah saya jelekin. Justru yang kesian ormas itu setengah mati, nggak pakai dasi. Cari sumber hidup segala yang ormas Jakarta gitu ya. Itu ada ormas yang lebih rasis, ormas agama yang dulu yang dibubarkan kan. Nah, itu lebih mesti dibebasin. Ya Indonesia semua mah ormas wanita, saya nggak mau jelekin. Saya pun tidak merendahkan orang partai, semua sama, ya nggak? Kok ketangkap hukum korupsi berani nggak ditindak? Nggak berani. Orang-orang penegak hukum ya ormas, cuma sistem cara mendapat uang rapi. Main hukum, itu pandangan saya ini teh ya. Mengenai ormas ya, memang sebenarnya kan kalau menurut saya ya, sebenarnya kan pemerintah sudah lama tahu hal seperti ini ya. Cuman repotnya kalau memang
tidak ada keinginan untuk menegakkan hukum. Jadi hukum kita ini memang benar-benar tidak bisa tidak bisa tegak lah di Indonesia ini. Jadi selalu ada unsur A, B, C. Nah, apalagi ormas itu setahu saya memang ada bos-bos yang melindungi mereka. Nah itu yang repot. Banyak ormas yang dipakai untuk istilahnya mengerjakan hal-hal yang tidak bisa tersentuh hukum misalnya. Nah itu seperti dulu ya katakanlah ada dulu ormas yang sejak dulu ada itu kan, ya memang memang dipakai untuk penggede memakai untuk hal-hal yang di luar hukum. Nah ini sebenarnya kalau memang pemerintah serius menertibkan ini harusnya kan bisa. Masalahnya Indonesia ini memang masalah hukumnya sulit memang tidak ada niat untuk masalah hukum itu tegak. Seperti misalnya korupsi, harus tegak, nggak boleh kita kasihan, nggak bisa selesai urusan korupsi kalau ada unsur kasihannya. Apalagi ya memang harus pikirkan juga kemanusiaan, tapi tidak boleh, menurut saya memang harus tegas gitu loh. Kalau sudah ngomong kemanusiaan segala macam, sudah enggak usah dah, pasti nggak bisa. Banyak banget pertimbangan yang akhirnya membuat hukum itu tidak adil lah. Contoh misalnya korupsi, korupsi orang-orang pejabat korupsi dihukum cuma berapa gitu. Sebentar lagi dapat remisi segala macam keluar. Nah itu kan menandakan memang itu hukum kita tidak bisa dipegang secara untuk menegakkan keadilan itu problem kita. Nah sekarang pertanyaannya, mampu nggak penegak hukum kita itu betul-betul bekerja, baik itu kepolisian, baik kejaksaan, itu terutama kan ini kan sebenarnya ormas ini berhubungan erat dengan masalah di kepolisian. Berani nggak orang-orang kepolisian memang tegak? Ormas segini atau aturannya juga harus ditegaskan. Ormas nggak boleh melakukan hal-hal gini kan. Kalau perlu ormasnya dibubarin aja sekalian. Kalau begini kan ruwet. Investasi orang yang datang membawa duit, orang luar datang membawa duit, itu kemarin juga saya dengar BYD juga dianukan ormas. Ya macam-macam. Artinya kita punya investor itu yang datang bawa duit, akhirnya ngacir semua, pergi dia, mana mau, ini negara, waduh, rakyatnya dipekerjakan tapi orang-orang sendiri menyulitkan, ya sudah. Akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk membuat lapangan kerja. Ya parah sudah Indonesia, makin lama makin parah. Saya kira ini harus dipikirkan dengan serius baik untuk pemerintah menurut saya sih. Ya. Terima kasih ya Bu Anita. Oke, terima kasih kembali Pak Audi atas opininya. Pak Saifuddin, selamat siang. Anita Wijaya ya? Iya, silakan Pak Saifuddin. Itu perusahaan atau pabrik itu kan legal. Nah sekarang haknya apa ormas nutup pabrik kemudian melarang karyawannya untuk kerja, itu kan nggak masuk akal. Tentunya harus lapor ke itu petugas. Kalau memang di daerah itu kadang-kadang polisi suka nggak di ini, ormas nggak takut dengan polisi, takutnya masih sama tentara. Saya yang ngalamin gitu di daerah. Jadi kalau mereka mau keras-keras saya aduin aja, saya bawa itu ya, ngadu ke Kodim. Kalau polisi ya kadang-kadang cuma damai di tempat udah selesai. Kalau tentara mereka masih segan. Soalnya harus ditindak tegas ormas gitu tuh. Iya. Karena saya ngalamin di mana-mana ini selalu ormas ini itu. Ya sebenarnya ujungnya duit. Cuman kalau sampai nutup usaha itu kan itu udah keterlaluan. Nggak boleh dibiarkan itu. Ya sebenarnya kalau memang usahanya legal harus lapor ke polisi, ke Depnaker, ke yang berwajib lah, yang bersangkutan dengan usaha keperindustrian dan sebagainya. Pengen tahu bagaimana tindakan pemerintah. Ini kan menyangkut tenaga kerja, menyangkut perut semuanya. Jadi keterlaluan kalau ambil ormas nutup pabrik gitu. Ini kan dengan wanita mudah-mudahan ini ada cara yang baik lah. Ormas kita ini ada dua jenis.
Satu yang legal, yang satu ilegal. Yang saya mau bahas adalah yang legal, Bu Nita. Iya. Ini contoh yang paling mudah dan kasat mata, yaitu pelabuhan Tanjung Priuk, NPCT, UTC 1, Koja. Itu pintu masuk pelabuhan yang tadinya sebelum zaman Prabowo itu dibebaskan, tidak bayar. Sekarang disuruh bayar 20.000. Ya, dengan alasan untuk peningkatan supaya lebih aman apa segala macam. Pokoknya alasannya seperti Gus Dur bilang, bisa dicari untuk alasannya. Dan itu disetujuin oleh Menteri Perhubungan, orang Pelindo segala macam undang-undangnya. Coba Bu Nita kalikan aja deh, uang itu 20.000. Kalau satu hari, nggak usah banyak-banyak, kita hitung 30.000 truk kontainer yang masuk, kali 20.000 itu 600 juta. Tolong dikalikan 350 hari, berapa ratus miliar uang itu. Kemudian apa iya untuk membangun pintu gate, ya pintu gate itu sampai sekian ratus miliar itu? Kayaknya alasan yang nggak masuk akal. Ada nggak pihak yang berkepentingan yang tahu, yang peduli? Enggak. Kami pelaku usaha di Tanjung Priuk cuman bisa ngejerit doang, tapi nggak pernah didengar. Nggak pernah didengar. Buat kami pelaku angkutan, ya selama dibayar dan kami ada buktinya, ya kami tinggal tagih lagi ke importir. Importir nanti bebankan lagi ke siapa? Ke konsumen. Akhirnya barang kita cost-nya nggak bisa bersaing yang kayak begini. Jadi sebenarnya yang kejadian yang di Sumatera Utara itu adalah mereka mengikutin. Mereka tahu semuanya nih bagi-bagi rezeki. Kalau yang satu bagi rezekinya dengan peraturan, dengan segala macam peraturan disebutkan, ya. Jadi seolah-olah legal, tapi yang satu lagi yang ilegal. Itu aja. Sebenarnya yang legal pun nggak benar. Kalau uang itu masuk ke negara, kami masih mengerti. Tapi kalau masuk ke koperasi, bagi-bagi di antara mereka direksinya segala macam, itu kan konyol. Itu aja. Iya. Saya nggak komen tapi nanya aja ya. Nanya, ya oke. Bukankah Sanken itu juga tutup? Yang lalu, bulan lalu itu tutup, katanya sih tidak beraktivitas, katanya tidak lagi memproduksi yang lain, sehingga tutup. Padahal itu sebenarnya karena ormas dan akibatnya pindah ke Vietnam. Lalu LG mundur investasi 130 triliun, itu juga salah satunya karena ormas. Padahal belum loh. Jadi kira-kira ormasnya itu jenis ormas apa ya? Terus BYD yang lalu saya ngomong jangan-jangan nanti BYD nggak jadi lagi gara-gara ormas. Ternyata BYD baru mulai kerja sudah ada ormasnya. Dan ya walaupun saya nggak suka DPR, tapi ada DPR yang udah teriak, ketua MPR yang teriak. Terus di Bekasi ada LSM membersihkan sampah dihadang oleh ormas. Apakah itu ormas atau bukan ya? Terus ada Juisin pabrik di demo dan dibakar. Padahal pabrik ini
sudah pabrik ya, ada semen, ada tile gitu ya, udah memiliki ISO 9100, 14001 kayak gitu ya. Share antara Italia dan China. Ya, ini Kerawang itu ya, Bu. Itu tuh juga di Kerawang. Itu di apa itu namanya? Apakah itu bukan ormas lagi? Atau apa itu ya? Atau itu ormas yang berdasi atau gimana? Saya nggak ngerti. Saya tolong penjelasannya. Siapa yang suruh jelasin, Bu? Bertanya pada siapa? Dirimu ini. Bertanya pada penyiarnya. Terus ada media TV ya. Aku nggak ngolokin apa FM loh. Media TV yang memproduksi hoax untuk memfitnah Kejaksaan Agung karena karena membredel import minyak ilegal, minyak goreng ilegal, import barang-barang ilegal yang lalu itu, dan termasuk juga kelapa sawit kayak gitu-gitu. Terus pertanyaan saya balik lagi, Rafli Ahmad itu sebagai apa ya di presiden itu menyambangi FPI. Itu tuh padahal FPI itu adalah ormas yang salah satunya sudah bubarkan oleh Jokowi. Kan FPI sama HTI kalau nggak salah yang dibubarkan. Sementara sekarang ini banyak yang mencuat tentang ormas, kejahatan ormas dan tingkah pola ormas, termasuk juga PP yang ketuanya sudah ditahan dan dirampas hasil kejahatannya, hasil korupsi lah, aku nggak ngomong kejahatan gitu ya. Nah itu kok kenapa nggak dibubarin ya? Kalau Pak Prabowo baru ini mengatakan gini, baru kayaknya sih minggu lalu gitu ya, mengatakan kita harus bertindak tegas terhadap ormas. Nah pertanyaan saya, MBG ya makan siang gratis itu, makan bergizi gratis itu, apakah juga bukan karena ormas ya? Terus ada 2 ex-gubernur yang memberikan APBD-nya. Gubernur ya udah nggak usah tak sembunyiin kok, ada udah beritanya di Jawa Barat dan DKI. Malah yang celakanya Jawa Barat ini pinjam dari dana PEN 3,4 triliun 3,4 triliun, terus tapi bisa menghibahkan ke ormas 11 triliun. Gila enggak nih? Lah, terus DKI juga kayak gitu ya. Pertanyaan saya, Mbak, sisi mana yang enggak ada ormas grassroots dan ormas elit? Ditambah lagi, satu lagi Mbak, ASN itu kan harus siap ditugaskan kemana saja. Tapi para dosen ada 800, 700 atau 800 dosen. Dosen itu pasti ya termasuk profesor ya. Atau dosen itu cuman S lilin saja. Aku nggak ngerti deh gitu ya. Tolong jelasin Mbak. Nah, itu nggak mau dipindahin, nggak mau ditugaskan, padahal itu kan tugas negara, nggak mau. Gimana? Pantesan ya negosiasi kita, tim negosiasi kita ke Amerika minta tolong oleh Amerika mendidik masyarakat Indonesia. Makasih. Izin bertanya, boleh nggak saya bilang? Yuk. Saya bilang ormas itu adalah premanisme yang dilegalkan. Izin bertanya. Jadi saya jawab dengan pertanyaan, Kak. Premanisme yang dilegalkan. Kenapa? Satu lah, Kak ya. Ormas ini bisa diberantas atau tidak di dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi cara ngeberantasnya tidak bisa atau tidak mau, kan ya, Kak ya? Tidak bisa, tidak mau. Sekarang gini, yang rame di Medan itu adalah ormas kecil. Tadi kan disinggung sama Bu Mila. Mereka ini yang nggak
kebagian APBN dan APBD. Fair ngomong. Akibatnya cari duitnya model begini, dilindungi, ya nggak Kak? Nah, ormas ini identik dengan pungli, betul nggak Kak? Pungli, saya masuk lagi lebih dalam, itu adalah mafia. Mafia, saya bilang dari dulu saya itu selalu berprinsip bahwa yang namanya subsidi, nah subsidi nih Kak, itu selalu mengatasnamakan rakyat, tetapi sebenarnya di dalamnya itu adalah korupsi. Saya ada pernah ngomong deh Kak, bahwa COGS Pertamina, Pak Heri itu tahu banget, terlalu tinggi. Karena apa? Mafia semua main. Jadi ini semua udah memang berantakan Kak, gitu loh. Semua, bahkan saya bilang darurat mafia. Harga BBM, harga sembako, even harga internet. Itu semuanya rakyat bayar jauh lebih tinggi dari seharusnya. Kalau mau jujur-jujuran ngomong. Terus yang kasusnya si Medan, Kapolresnya udah dateng. Tetapi pertanyaan baliknya, ada nggak yang ditangkep setelah sekian lama? Nggak ada tuh beritanya, ya nggak Kak? Iya, saya itu kan udah 6 sekarang hari gini, yang lalu ya itu kejadiannya. Exactly, Kapolresnya datang buat apa? Kepolisian tuh cuman satu Kak, yang viral rame itu kemarin apa? Lapor hilang motor, diminta kwitansi pembelian motor sama polisinya. Kocak kan? Kocak. Sangat kocak Kak. Jadi saya bilang gini, negara itu memberikan tunduk lah, saya bilang sama ormas. Boleh saya sebut satu contoh, mohon maaf. Ahok, itu adalah salah satu contoh negara tunduk pada ormas, tidak pada hukum. Kalau saya boleh ngomong, tapi ya udahlah, kita nggak bahas itu ya Kak ya. Yang kita bahas adalah gini, premanisme. Ayo kita balik. Sekarang gini, kalau ormasnya katakanlah dikasih, terus pungli-pungli banyak dibayar oleh pengusaha. Pertanyaan balik saya buat para pemimpin negara ini, spesialis terutama untuk anak buah Sri Mulyani, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, saya bertanya, boleh nggak biaya-biaya siluman ini dikurangkan ke dalam profit sehingga dia bayar pajaknya lebih rendah? Tidak, saya jawab langsung. Karena itu pasti akan dikoreksi oleh petugas pajak. Petugas pajak tidak mengakui biaya-biaya seperti ini. Jadi apa? Pengusaha digencet kanan kiri, even oleh negara, oleh ormas Kak. Statement saya, ayo saya counter, siapa yang bisa cek kebenaran dari statement saya? Karena saya yakini petugas pajak tidak mau mengakui itu sebagai biaya. Karena apa? Buat mereka tidak ada kwitansi resmi. Mana ada pungli kwitansi resmi? Bapak moyang lu yang bikin, ya nggak Kak? Oke. Saya mah jujur ngomong. Jadi sekarang gini, ketika didatengin ormas untuk awal usaha, setelah dia berjalan, didatangi petugas pajak untuk malak PPH. Boleh nggak saya ngomong begitu? Jujur-jujuran aja. Sekarang saya bilang, pengusaha, dia usaha sendiri, masarin sendiri. Tidak ada kepedulian pemerintah kepada industri. Tidak ada, mereka sibuk memperkaya diri. Nah, balik lagi, datanglah minta pajak. Jadi, ingat kata Albert Einstein, Kak. Saya pernah baca kutipannya. Hal paling membagongkan dalam konsep perhitungan kita di dunia usaha itu adalah konsep PPH. Itu aja dari saya tambahannya. Siap. Terima kasih Kak. Thank you. Selamat pagi. Sedap. Iya, rasanya kalau dengar dari para nelfon tadi sih kita pesimis apatis ya, ini jangan-jangan nanti Indonesia hancur lebur ya. Lihat ya, hancur lebur. Saya rasa bangsa ini nggak tahu nanti mungkin berapa tahun lagi hilang gitu. Oke, gitu aja. Ini mirip-mirip zamannya Al Capone. Seperti di Chicago dulu itu ormas, ya bandit lah istilahnya, ormas. Dulu bandit disebutnya, ya sekarang ormas lah. Itu minta uang langsung ke resto, kafe, pedagang-pedagang gitu. Kalau nggak dikasih ya
dipecahin itu semua kaca-kaca. Gangster ya waktu itu ya. Gangster ya, dulu gangster, sekarang sih nggak ada gangster. Jadi ormas lah istilahnya. Begitu, mirip-mirip begitu. Jadi kalau melawan itu malam-malam pakai mobil tembak gitu. Di sana senjata legal sih. Coba kalau di sini legal pasti begitu juga. Dan tembak-tembakan aja gitu. Ya kayak gitulah, kayak Al Capone tahun 34-an. Kayak tahun 1934. Ya nggak tahu akhirnya kalau nggak ada muncul jagoan sih tetap aja begitu. Banyak yang susah itu juga dulu waktu ke Amerika itu. Jadi udah ngalamin, tapi nggak tahu sekarang ya Amerika begitu juga. Baru dengar semalam juga tuh masalah ormas yang dibiarin sama siapa, nggak langsung ditindak kepolisian. Dengar diangkat di Pas FM yang di Depok kemarin kan. Ya sebab akibat ini pernah kita bahas dulu nih berapa bulan lalu ya, masalah ormas juga. Yang saya bilang saya pun memberdayakan mereka akhirnya ketika daripada kita fight, ya udah lo jadi tukang parkir, jadi tukang antar, jadi tukang apa, pemberdayaan. Sebenarnya prinsip dasar ini yang harus ditegakkan sama pemerintah. Ini lagu lama lah, ini sudah menjamur dan sudah mengakar. Nah, si ormas ini jadi anggota ormas, jadi bangga, jadi bagian dari mereka. Gagah-gagahan tanpa jam kerja, ada proyek sini, ditakuti, mindset masyarakat yang menggiring opini ini terjadi. Sebenarnya kalau masyarakatnya bisa tahu ini adalah penyakit, ya sama-sama ini dijauhin penyakit kan. Dan pemerintah tahu ini penyakit nggak diobatin. Siapapun presidennya merasa ormas ini punya basis massa, adalah peluang mereka untuk mendapatkan suara. Mereka tetap iring, mereka berkomitmen. Kalau misalnya saya kejadian jadi bingung kan mau bersikap. Dan polisi juga hari ini nggak tahu kenapa harus diviralin dulu, kenapa harus terekspos dulu, kenapa masyarakat bereaksi dulu baru dianggapnya ini sesuatu yang urgent ya. Udah bukan lagi samir. Mereka melihatnya masih samir, kayak ini aku nggak tahu masuk ke pasal berapa, undang-undang apa. Come on. Ini hal yang sebetulnya nggak perlu dibahas, siapapun ditanya ormas itu apa udah semua bisa jawab. Semua bisa. Dan tinggal bagaimana nih teman-teman buat bersikap, langsung ambil take actionnya, nggak cuman bahas, nggak cuman kita sampai gini. Harus kalau perlu harus bikin class action, saya siap. Bagian dari apa? Orang yang menggugat gitu bahwa ormas harus segera diapain gitulah. Oke. Jadi saya kalau dengar ormas memang deket gitu ya. Kenapa? Saya menjadi korban, saya pebisnis, ikut satu pengadaan barang dan jasa ya. Prosesnya sangat-sangat perpres ya, mengacu kepada peraturan. Nah, artinya the cheapest the winner gitu loh. Kalau lelang di pemerintahan itu ada kondisi seperti itu ya. Nah, singkat cerita kami selesai implementasi, lalu sekian bulan kemudian muncul surat panggilan gitu ya. Jadi saya harus lapor ke institusi di Gatot Subroto sana ya. Ya di kepolisian situlah ya. Singkat cerita, saya datang, saya tanya atas dasar apa saya dipanggil. Oh, ada Dumas, Pak. Jadi berasal dari pengaduan masyarakatnya ada datanya satu jilid kecil ya, mungkin sekitar 50 lembar gitu. Saya baca, sorry to say, sampah semua itu ya. string T gitu maksud saya gitu kan. Jadi dan melalui proses tersebut ternyata saya itu harus bolak-balik ke sana itu lebih dari 7 kali ya. Dan terakhir memang UUD jadinya. Gitu. Jadi apa ya? Kalau nggak mengalami hal ini mungkin kita bisa ambil banyak kejadian di luar gitu ya. Tapi kalau mengalami gedeknya tuh beda ya gitu ya. Jadi si institusi yang dilegalkan oleh ya sorry to say pemerintah gitu ya. Jadi coba gimana kondisi hati ya pebisnis kalau ngomong pemerintah gitu ya. Itu
mungkin sudah tensinya langsung naik gitu ya, harus buru-buru minum apa nih? Jus timun. Iya. Ya, jadi begitulah pendapat saya. Bumi hanguskan aja lah itu, yang seperti itu. Saya punya saran. Ini kan ranahnya Menko Polhukam ya Bu ya. Jadi diangkatlah seorang staf ahli di bidang ini Bu. Namanya Hercules, pasti beres ya. Makasih. Ormas ini datang kita tempat usaha begini-begini daripada ini ya diberdayakan, ya kan, dijadiin tukang parkir. Kita di bawah itu bilang sebenarnya yang memberdayakan itu bukannya kita, negara harusnya yang memberdayakan. Negara harus hadir, satu itu. Kedua, kalau kita punya usaha, kalau kita bangkrut, negara memperhatikan kita tidak? Ya enggak? Kalau kita lagi jalan usaha, jalan nih, datang saja oknum pajak, ini, itu, ini, ya ormas itu, ini, banyak embel-embel ya kan? Tapi pada kita sedang jatuh, kita pailit, negara ada tidak melihat kita. Yang ada kita tidak bayar pajak saja, kita dikejar-kejar terus. Tapi giliran kita bangkrut, pailit, perhatian mereka ke rakyatnya ini kemana? Kita pada waktu berjaya, kita usaha dengan baik, dengan benar, kita dikejar-kejar terus. Kita telat sehari, 2 hari saja pajak dikejar oleh mereka. Tapi kita bangkrut, mereka perhatikan kita nggak? Kita tidak bisa bayar pajak, memang habis sama sekali. Kita tidak bisa makan, diperhatikan nggak? Tidak kita. Jadi kembali lagi saya bilang, harusnya pemerintah yang ke depan. Pak, banyak kok perangkat pemerintah kita kan, polisi, pihak keamanan dalam negeri, tentara. Kalau polisi tidak bisa menindaklanjuti dalam negeri, tentara saja turunin, udah disegani lah itu. Ya nggak? Jadi rakyat ini harus dikedepankan dulu. Jangan rakyat ini menjadi satu peran saja. Ini kan lagi enak-enak, uangnya masuk sana, masuk sini, tidak dapat bayar kita dikejar-kejar. Jadi kembali lagi saya bilang, tidak ada negara ini hadir kayaknya nih. Harusnya yang memberdayakan ini negara, bukannya masyarakat yang memberdayakan ormas-ormas itu. Begitu saja Mbak. Siap, terima kasih. Ya memang saya mengamati ini bangsa Indonesia dari zaman Soeharto ini, mereka menggunakan bahasa ABS, asal Bapak senang kan, seperti itu kan. Nah banyak sekarang pun juga sama seperti itu kan, gitu kan. Kebijakan-kebijakan Pak Prabowo pun juga tidak ada pembantu-pembantunya Pak Prabowo itu yang berani protes gitu kan. Tidak ada itu kan gitu. Semua itu adalah ABS kan, seperti itu. Dan terkait dengan yang terjadi saat ini memang kita sebagai rakyat Indonesia ini hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan tangan Tuhan ini turun ke dunia ini kan. Gitu kan. Kita hanya bisa berharap seperti itu, kita sebagai rakyat kecil kan gitu Mbak Lena. Tapi insya Allah saya hanya ingin menyemangatin saja Mbak Lena, tidak perlu khawatir. Insya Allah bangsa Indonesia dalam waktu dekat akan menjadi negara yang badatun thayyibatun warubun khofur. Insya Allah. Amin. Gitu. Orang pasti bilang ormas itu sangat meresahkan masyarakat. Memang ya kita sebagai pengusaha juga pasti kan dengar ini kan sangat resah sekali ya. Ini mestinya itu menjadi PR dari pihak kepolisian, aparatur negara, dan ya pokoknya ya yang ada pihaknya lah. Nah sebut aja contoh nih, nggak usah jauh-jauh. Itu wakil menteri agama yang kemarin itu saya juga dengarnya juga, maaf ya, pengen mau apa gitu loh, merasa gimana gitu, bilangnya ormas minta THR itu sudah menjadi budaya Idul Fitri. Aduh, mestinya sebagai wakil menteri harusnya cari solusi dong. Kenapa seperti ini? Masa hal ginian aja ngomong budaya? Emang budaya seperti itu emang apa patut dicontohi? Nah, ketiga, ini mestinya menjadi PR bagi aparat hukum ya. Itu harusnya tegas. Seperti ini sangat meresahkan sekali. Gimana investor luar mau suntik dana di negara kita kalau kayak begini kelakuannya? Minta jatah ini, jatah itu sangat meresahkan sekali. Pokoknya saya bilang lah. Ya ambil contoh nih, sekarang dapat berita terakhir. Itu perusahaan mainan Lego.
Dia ingin sekali pengen mau investasi di Asia Tenggara, tapi dia nge-skip Indonesia. Malah sekarang investnya kemana? Ke Vietnam. Sekarang semua banyak negara investor luar tuh maunya kelola buka pabrik industri semua di Vietnam semua. Karena apa? Mereka mempermudah investor supaya apa? Dapat pendapatan negara mereka bisa naik. Lah kita ini Indonesia gimana? Makanya susah negeri ini kalau mau ada investor luar mau kelola mau bangun pabrik di sini. Ya ini salah satu contoh, ini malah menutup paksa. Wah, ini nanti pengangguran makin naik, nanti di sininya minta pekerjaan gimana? Jadinya susah lah negara kita ini kalau mau maju gitu. Thank you. Itu kalau ormas digolongkanlah ke preman, itu bukan hanya ormas saja ya. Itu kayaknya mulai pemerintah dari desa sampai ke pusat. Ini satu contoh yang di Surabaya, yang wali kota. Caranya kan sudah salah, iya saya nggak membela bahwa itu perusahaan ada salah, tapi prosedurnya nggak begitu, diaduin, diteleponin, tanpa jelas, dimarah-marahin, disirahin. Itu mah gaya wali kota preman gitu loh, caranya gitu. Yang kedua, yang perusahaan itu Surya Darmadi itu, yang TPPU, itu gimana ceritanya bisa bayar pajak, bisa berkembang besar, sampai sudah jadi aset, jadi triliunan, jadi konglomerat, kemudian dijerat TPPU. Itu benar bahwa ada salah, tapi kan dari pejabatnya dulu. Kita gimana mau dapat izin kalau pejabatnya nggak kasih? Even saya mau curi, kok bisa keluar surat, pajaknya mau. Itu kan premanisme, ya, atas nama hukum dah, atas nama itu kan nggak ada kepastian hukum. Siapa berani lagi berusaha kalau caranya begitu? Kalau sama asing ya nggak berani karena dilindungi negara. Jadi kenapa konglomerat yang pintar tuh uangnya pindahkan ke luar negeri, bikin perusahaan invest sebagai asing. Jadi di Indonesia dianggap investor terbesar orang Singapura, padahal itu uang-uangnya orang Indonesia yang masuk ke sini. Karena apa? Salahkan lagi etnis, salahkan lagi konglomerat tidak nasional, lah premannya sendiri nggak nasional. Ini baru pengalaman satu, masang pipa air mau lewat satu desa di Surabaya 15 juta, itu bukan preman, aturannya dari mana? Lalu BYD sampai seorang anggota DPR ngomong untuk memberantas preman, itu BYD loh. Bagaimana yang perorangan? Wow, asing besar, Cina dilindungi, lalu anak bangsa sendiri ada apa? Jadi biarlah, ini sudah negara 20-30 hampir di pasir tenggelam. Ini negeri Konoha ini udah mau jadi negeri apa ya? Itu tadi cuma berhentiin mesin ya. Itu kemudian ini kemarin nggak usah kita merunut ke belakang jauh ya. Ini 2-3 hari aja ini banyak berita yang penuh dengan preman ketemu mantan presiden ya. Terus ada di kantor polisi itu satu mobil mau dirusuhin sama debt collector di kantor polisi loh. Ya. Kemudian polisi macam-macam lah, ada perkosa orang lah, ada apalah. Jadi negeri ini sudah nggak tahu siapa yang preman, siapa yang penegak hukum. Hampir mirip karena prakteknya kurang lebih sama. Penegak hukum juga bisa bertindak preman ya. Preman juga berlagak menjadi penegak hukum. Ini amburadul. Ini kalau dulu ada judul novel yang namanya Robohnya Surau Kami. Ini bentar lagi robohnya negeri kami. Ini rusak luar biasa. Ya, kalau nggak punya malu ya Anda maju terus deh. Saya nggak tahu ya, kalau ketemu mungkin orang asing tanya, kita itu malu. Polisi tapi jual beli ya, hakim juga jual beli wewenang ya. Anda mau vonis berapa? Oh ya ada tarifnya ya. Bea cukai juga begitu ya, pajak juga begitu, orang pajak. Jadi apa sih yang nggak bisa dijual didagangin di negeri ini? Udah rusak. Jadi apalagi dapat pemimpin yang cuma omon-omon ya.
tunjukin ketegasan. Nah, dia nggak cukup tegas ya. Apa udah dipotong nggak tahu ya. Saya ngeri dengan itu. Jadi masa depan kita itu jangan kita sekarang ngomong kalah sama Vietnam. Bentar lagi Timor Leste juga kita akan dilewatin. Ya, Bangladesh, terus apalah Zimbabwe. Ya kita mainannya begini aja, memperkaya diri pejabat. Ya. Nggak pernah mikirin masa depan. Ya, kita santai aja lah, olahraga terus. Ya, ini kuncinya adalah di pemimpinnya sih, ketegasan dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya nggak tegas, ya sudah, preman ini akan diberi panggung terus gitu. Jadi pemimpinnya harus tegas dan berani. Percuma sekarang pemimpin dari tentara ya cuma hatinya super ya susah gitu ya. Ya ini harus diperbaiki sih. Kuncinya dari pemimpinnya harus kasih contoh. Ya seperti Pak Jokowi ya, mereka tegas, preman-preman yang tidak diberi panggung gitu loh. Nah saat ini terbalik, sekarang preman-premannya bisa nemui Pak Presiden kan seperti diberi panggung gitu. Ya ini kesalahan fatal sih gitu loh. Negaranya kalau terus gini terus mau jadi apa gitu loh. Ya kuncinya adalah di pemimpinnya harus berani dan tegas terhadap preman gitu aja. Merangkai kata-katanya bingung ya. Kita darurat ormas nambah lagi, udah korupsi, narkoba, lagi kemarin ya daruratnya, darurat hukum. Ya kita mah ormas bener di mana-mana ada, dari konstitusi sampai ke bawah ormas ada. Jadi susah ya Pak Tony, betul mau dibahas dari manapun. Jadi aku sih cuma ngingetin aja nih MBG ya Nen, udah mulai banyak yang keracunan ya. Iya, tadi gue barusan baca berita. Kasih maksud saya coba dievaluasi lagi, jangan sampai menelan korban dulu gitu loh Nen. Itu karena beberapa udah dirawat itu kan udah menandakan adanya nggak beres nih gitu. Sinyalnya nggak bagus. Jadi kalau emang nggak bisa, ya nggak usah lah dipaksain lah ya, daripada nyawa mereka taruhannya gitu. Nah nyatanya memang kita apapun kan bancaan untuk korupsi sih ya. Jadi apalagi yang di Kalibata itu kan juga bermasalah tuh, berapa udah miliaran nggak bisa. 650.000 pack belum dibayar. Nah itu dia. Jadi saya kemarin lihat beritanya udah miris gitu. Udahlah kalau emang nggak bisa jangan nyawa anak orang nih buat taruhan gitu loh. Ya gitu. Jadi kalau bahas ormas ya benar, mau dimanapun ada. Jadi bingung nih, mau dihukumnya penegak hukumnya ormas, konstitusinya ormas, wakil rakyatnya ya ormas, pemerintahnya ormas. Jadi kita bingung mau dari mana. Yang berantas mereka mestinya, tapi ya mereka juga yang memelihara. Mungkin ini resikonya demokrasi yang belum siap kali Nen. Demokrasi yang dipaksakan dengan SDM yang masih tingkatnya rendah, kesejahteraan rakyatnya juga masih rendah. Lalu kita ngambil demokrasi ya seperti ini akibatnya, semuanya naik panggung ya, yang di bawah, yang di atas nggak mau turun-turun dengan segala cara akal-akalan, yang di bawahnya juga ya memang mereka seperti ada balas dosa, merasa loh kok gue diakalin gitu, akhirnya ya kalau lu bisa begitu gue juga bisa begini gitu jadinya. Jadi itu aja sih mungkin MBG ditinjau ulang lah, kasihan sebelum ada korban benar-benar nyawa melayang ya. Iya, oke. Saya nggak akan bahas masalah apa dan bagaimananya ya, karena itu sebenarnya mungkin teman-teman di PO udah banyak yang bahas. Pak Tony mungkin dengan segala pengalamannya yang segudang itu sudah, wah kalau ditembakkan semua itu ya memang itulah realita. Cuma yang menjadi keprihatinan itu saya akan mulainya, wah kalau ini filsafat aja Kak Nena. Filsafat Jawa. Pernah nganu syairnya Ronggo Warsito? Yang mana? Dia kan menyatakan bahwa akan datangnya zaman edan ya, dikatakan zaman edan. Katanya nek ora edan ora keduman, nek edan ora tahan. Ya, kira-kira itulah sambil ya sama ini kita itu sampai bertanya-tanya kan, kapan sih bisa menjadi sebuah negeri yang bisa dikatakan gemah ripah loh jinawi.
atau artinya adil, makmur, berkelimpahan, berkecukupan. Itu dikatakan adanya menunggu datangnya sang ratu adil gitu kan. Nah, siapakah sang ratu adil itu? Dulu katanya sang ratu adil identik dengan Satrio Piningit gitu kan. Ya itu sih boleh-boleh aja, sampai dikatakan Satrio Piningit itu yang latar belakangnya rakyat biasa, tetapi nanti dia bisa naik tahta. Kayaknya sudah juga, tapi belum membaik juga gitu kan. Yang ada Satrio kejepit. Loh iya, kan kalau katanya kan dari pemimpin pertama sampai pemimpin selanjutnya sampai ke-7 ya kalau nggak salah. Cuma masalahnya kan setelah Satrio Boyong Pambukaning Gapuro itu kan Satrio Piningit kan ya. Nah masalahnya Satrio Piningitnya ke-7 juga kagak, ke-8 tanda tanya, ke-9, ke-10, ke-11 yang kita belum tahu gitu ya, kan. Nanti lagunya Cost Plus ya toh? Kapan? Bercanda aja biar nggak pada puyeng, dia Tony puyeng lihat ya. Terus lanjut. Jadi ya itu sebetulnya akumulasi dari PR yang tidak dikerjakan. Penegakan hukum memang tadi Pak Osman betul banget. Jadi kita susah membedakan mana yang penegak hukum, mana yang melanggar hukum, karena penegak hukum banyak melanggar hukum, yang melanggar hukum berkedok penegak hukum. Nah itu kan bagaimana caranya kita bisa memilah? Betul, katanya hidup itu kan ada keseimbangan, ada yin, ada yang. Masalahnya ini yin sama yang-nya itu nggak jelas bedanya Kak Nena. Kalau yin dan yang itu kan kelihatan hitam sama putih. Ini abu-abu semua. Jadi abu-abu semua, jadi nggak kelihatan gitu loh. Mana yang benar, mana yang tidak. Kita sebagai rakyat ya kita ya cuma berharap kalau kejadian-kejadian seperti itu tuh nggak terulang lagi ya, karena iklim investasi kita sudah kena double kill lah ibaratnya. Dari luar juga ada tarif war seperti itu. Di dalam masih banyak carut-marut, banyak program, banyak rencana-rencana pemerintah yang juga belum terlaksana dengan baik, sehingga ibaratnya kita itu kayak dibiarin kerja sendiri, kesulitan sendiri, tarung sendiri, sementara yang lain juga tidak aware terhadap kita ya. Kita sendiri yang memang harus gotong royong ya, masyarakat. Betul. Masyarakat itu di bawah seharusnya ya kita bersatu kayak di istilahnya acara BO ini. Jadi teman-teman itu saling memberikan energi yang positif untuk kita saling bertukar pikiran, memberikan pandangan-pandangan dan juga saling menguatkan ya, karena mau apa lagi? Betul, ya kan? Betul banget. Padahal ya Kak Nena, padahal kan banyak orang-orang yang bijak yang selalu bilang urip neng dunia iku mampir ngombe gitu kan. Artinya hanya hidup itu kan cuma hanya mampir untuk minumnya tapi cuma bedanya Kak Nena, minumannya itu yang beda. Apakah kita cuma minum air putih, minumnya tua makanya mabuk. Nah, apakah yang satu minumnya kopi Starbucks? Nah itu yang tidak tahu kan. Mas Mending, kalau tuak gimana? Mabuk darat, lupa segalanya. Oke, baik. Siap, terima kasih banyak. Ini ribut soal ormas mulu ya. Itu bukan organisasi masyarakat loh Mbak, tapi singkatan dari organisasi yang meresahkan. Karena sesuai dengan nama yang meresahkan keberadaan mereka itu, baik itu ormas yang berseragam maupun ormas yang tanpa seragam gitu kan. Cuman yang kok medannya saya bingung, itu sebenarnya yang bodoh itu pihak perusahaannya atau pihak security-nya atau apa? Kok nggak bisa luas? Tahu saya sih Mbak ya,
Kalau security itu di mana-mana tuh biasanya di backup oleh pasukan hijau loreng. Jadi daripada mereka ngelawan sendiri, kenapa nggak dipanggil aja backupnya gitu kan? Iya. Bisa satu pasukan gitu. Kalau mereka nggak mau membantu, buat apa mereka tiap bulan bayar seperti kepada pasukan loreng gitu. Jadi sih sebaiknya menurut saya kalau ormas tuh mungkin kalau pemerintah nggak berani membubarkan ya, karena setahu saya yang dibubarkan tuh baru 2 ya, ormas HT, ormas FPI. Nah kalau di zamannya Pak Prabowo ini saya khawatirnya ormasnya bukan bubar tapi malah bertambah banyak, Pak. Salah satu tuh ada berita kan yang pendirian ormas GRIP di Kalimantan ya, itu kan ditolak tuh oleh warga Kalimantan. Itu ya sebetulnya memunculkan masalah baru itu. Mungkin baru kali dinolak karena tempat lain kan nggak berani nolak, kayak di Jakarta udah mulai banyak tuh grip itu, baik di Jakarta, di Depok, Bekasi atau tempat lainnya. Saya khawatir nanti akan menjadi semakin besar, menjamur seperti akhirnya kayak seperti apa tuh yang kemarin ditangkap pemimpinnya ormas PP ya, Pemuda Pancasila, kan awalnya cuma sedikit lama-lama jadi banyak. Nah kalau nggak ada manfaatnya ya, selagi masih bayi, lagi masih kecil, mendingan dihapus aja daripada nanti udah terlanjur besar, susah untuk menghapusnya gitu. Saya ngelihatnya gini, Anita. Ormas ini lebih hebat dari polisi sekarang. Karena udah berani gitu loh. Istilahnya kan gini, kalau dulu kan ada senior sama junior. Yang juniornya udah naik pangkat nih, udah bisa ketemu presiden, udah bisa ketemu mantan presiden, enggak? Jadi ngerasa udah ngelangkain kakaknya, padahal sama tuh jenisnya. Nah akhirnya berani dah dia sama abangnya gitu. Gue berani nangkep lo, kita sama lo sekarang, malah sekarang gue backingnya polisi, backingnya presiden. Lo mau apa lo, kan gitu ya enggak? Kalau dialognya kita bikin begitu, Anita. Sekate-kate lo, gue bakar nih mobil lo, kan gitu. Nah kalau kita ngelihatnya dari sedeng-sedengan gila-gilaan nih, kita kan jangan nggak usah serius lah, Anita, karena pemerintahnya juga nggak serius kan ngeberantasnya. Mau atau tidak, betul gak, Anita? Mau atau tidak? Kalau mau pasti bisa. Kalau tidak mau ya lain ceritanya, ya enggak. Jadi kalau saya bilang mungkin pemerintah mikirnya gini, dengan ormas yang menjamur, akhirnya tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja menjadi tidak perlu lagi. Kenapa? Karena kan pengangguran semua pasti jadi anggota ormas tuh, ya enggak? Nah, udah kacau, yang bosnya itu di atas nggak ngasih lagi nih jatah ke ini anak-anaknya nih, cari duit sendiri. Bos mah ngadep ke presiden, ke mantan presiden mau kalau ada Kang Tau ya udah dimakan sendiri lah, anak buahnya bingung nih gitu ya, akhirnya cari duit lah, yakin lah pengusaha, ya enggak dapat duit. Nah pemerintah udah deh beres, jadi pengangguran berkurang. Nah gitu, itu aja ya, makasih. Oke, terima kasih Pak Tony atas opininya. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.